Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Trigustina dari kelas 2B Teknologi Laboratorium Medis. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelas insekta, yaitu Culex. Baik, dimulai dari Culex. Culex sp merupakan nyamuk nokturnal yang memiliki perilaku suka menggigit manusia dan hewan terutama pada malam hari. Nyamuk Culex sp menggigit pada beberapa jam setelah matahari terbenam sampai sebelum matahari terbit. Dengan puncak menggigit nyamuk ini adalah pada pukul 01 sampai 02 waktu Indonesia Barat. Nyamuk Culex sp memiliki kebiasaan yang berbeda dengan nyamuk yang lain. Culex sp menyukai air yang kotor seperti genangan air, limbah pembuangan mandi, gor atau selokan, dan sungai yang penuh dengan sampah. Nyamuk genus ini merupakan nyamuk yang banyak terdapat di sekitar kita. Selanjutnya yaitu morfologi. Dimulai dari morfologi telur. Telur Culex berwarna coklat, dapat dilihat dari gambar, dengan panjang dan silinder, vertikal pada permukaan air, tersementasi pada susunan 300 telur. Panjang susunan biasanya 3-4 mm dan lebarnya 2-3 mm. Tersusun secara berderet-deret, rapi seperti dirakit, dan tanpa pelampung yang berbentuk menyerupai peluru senapan di permukaan air keruh. Selanjutnya yaitu untuk morfologi larva. Pada larva nyamuk Culex mempunyai sifon atau trompet, bisa dilihat pada gambar, yang terletak pada segmen abdomen 8 dan memiliki sifon lebih dari satu berkas rambut di seberang pekten. Untuk morfologi pupa, memiliki sifon panjang dan ramping, dan tepi pedal halus. Dapat dilihat untuk bulatan warna merah pertama yaitu sifon, dan untuk bulatan yang di bawah itu untuk tepi pedal halus. Selanjutnya yaitu morfologi untuk stadium dewasa. Untuk nyamuk Culex mempunyai tubuh berwarna kecoklat-coklatan, proboscis berwarna gelap dengan sisik yang pucat, skutum berwarna coklat, dan sisik yang berwarna emas keperakan. Sayap nyamuk Culex berwarna gelap, kaki belakangnya dilengkapi dengan femur yang berwarna pucat, serta seluruh permukaan kakinya berwarna gelap kecuali pada bagian persendian dan tubuh atau toraks tanpa noda-noda putih. Selanjutnya yaitu siklus hidup. Mari kita simak video berikut ini. Nyamuk dewasa Culex bertelur di permukaan air. Telurnya mengapung dan berkelompok seperti dirakit. Telur akan bertahan hidup untuk menetas menjadi larva. Larva hidup di permukaan air dan bernapas melalui selang. Saat larva tumbuh, mereka berganti kulit untuk beberapa kali. Jika larva nyamuk perlu bersembunyi dari pemangsa, mereka dapat berenang ke bawah. Dari larva akan berubah menjadi pupa. Pupa hidup di permukaan air dan bernapas melalui dua saluran kecil. Mereka akan jatuh ke bawah ke permukaan air bila diganggu atau merasa terancam. Dari pupa berubah menjadi nyamuk dewasa dan merangkak ke permukaan air. Nyamuk dewasa akan beristirahat sementara sampai kerangka luarnya mengeras. Kemudian ia merangkak ke tempat yang aman keluar dari air dan melebarkan sayapnya hingga kering untuk mempersiapkan kehidupannya di darat. Selanjutnya untuk vektor penyakit. Vektor penyakit Culex sp adalah genus dari nyamuk yang berperan sebagai vektor penyakit yang penting seperti filariasis, West Nile virus, dan Japanese encephalitis. Vektor penyakit untuk filariasis atau sering disebut dengan kaki gajah adalah penyakit menular menahun yang disebabkan oleh cacing filaria yang menyerang saluran dan kelenjar getah bening. Permulaannya diperantai oleh vektor nyamuk yang salah satunya yaitu Culex sp.
Selanjutnya yaitu West Nile virus atau WNF yang termasuk arbovirus yang ditularkan oleh nyamuk. Virus ini berasal dari Afrika. Faktor utama kemunculan WNF ini adalah perubahan iklim, populasi burung yang terinfeksi, dan penyebaran populasi nyamuk, khususnya nyamuk Culex sp. Pada sebagian besar kasus ini menunjukkan gejala demam tinggi, disorientasi, flu, hingga menyebabkan encephalitis. Selanjutnya yaitu untuk vektor penyakit Japanese encephalitis. Merupakan salah satu penyakit yang menyerang susunan saraf pusat atau central nervous system yang mengakibatkan radang otak mendadak, disebabkan oleh virus Japanese encephalitis. Penyakit ini ditularkan melalui vektor nyamuk, yaitu Culex sp, dan reservoirnya yaitu babi, sapi, kuda, kera, kambing, burung, dan lain sebagainya. Untuk perjalanan penyakit untuk Japanese encephalitis yaitu dibedakan menjadi 3, yaitu pertama, stadium prodromal yang berlangsung 2-4 hari, kedua untuk stadium akut selama 4-7 hari, dan ketiga yaitu stadium konvalesen atau tahap akhir. Bila penyakit berat dan berlangsung lama, dapat terjadi gejala sisa seperti gangguan mental, berupa emosi tidak stabil, lambat bicara, perubahan kepribadian, dan lumpuh sebagian tubuh. Cara diagnosis dari ketiga penyakit yang disebabkan oleh nyamuk Culex. Yang pertama untuk filariasis, untuk cara diagnosisnya dapat berupa hapusan darah tebal, hapusan darah tepi, dan tes urin. Untuk penyakit Japanese encephalitis yaitu pemeriksaan darah dan pemeriksaan cairan sumsum. Dan yang ketiga yaitu West Nile virus dapat didiagnosis dengan cara tes darah dan pemeriksaan antibodi terhadap virus. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.